Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran matematika kita hari ini. Silakan anak-anak menyiapkan buku paket dan buku tulisnya ya. Jika sudah disiapkan, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, lalu juga belajar tentang bilangan desimal. Maka hari ini kita akan belajar tentang persen. Persen artinya adalah per 100. Nah, persen ini didapat dari pecahan senilai dengan penyebut 100. Untuk lebih lengkapnya, mari disimak penjelasan Umi berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bilangan persen, silakan anak-anak buka di buku matematika halaman 24. Seperti yang sudah Umi jelaskan tadi, bilangan persen artinya bilangan per 100 yang berasal dari pecahan senilai yang penyebutnya 100. Jadi misalnya di sini ada contohnya 1/2. Nah, 1/2 ini kita cari pecahan senilainya dengan penyebut 100. Jadi dari 1/2 menghasilkan 100 itu dikali 50. Lalu pembilangnya juga dikali 50. Jadi didapatkan 50/100 atau 50%. Nah, jadi seperti ini juga contoh soal yang lain. Jadi 3/4. Nah, biar penyebutnya 100, kita kalikan atau kita carikan pecahan senilai dari 3/4 dengan penyebut 100, yaitu 75/100 atau 75%, atau 9/10. Kita carikan penyebutnya 100, lalu kita kalikan dengan 10, menghasilkan 90/100 lalu atau 90%. Nah, seperti di halaman 24 juga terdapat contoh, ada buah stroberi dan buah jeruk, lalu ada juga buah apel. Nah, di sini buah stroberi itu terdapat 25 buah. 25 per 100. Kenapa per 100? Karena semua jumlah buah ini jika ditotalkan adalah 100. Jadi di antara buah ini, buah stroberi berjumlah 25/100 atau 25%. Nah, lalu ada juga buah jeruk. Nah, buah jeruk ini jumlahnya 50. 50 buah jeruk kita buat per 100. Maksudnya ada 50 buah jeruk di antara 100 buah ini. Nah, 50/100 atau kita buat menjadi 50%. Lalu ada juga buah apel. Nah, buah apel ini jumlahnya sama dengan buah stroberi, yaitu 25 dari 100 buah-buahan yang ada di sini. Jadi buah apel berjumlah 25/100 atau 25%. Mari kita lanjutkan di halaman 25. Nah, di Ayo Berlatih 1.7 ada soal, katanya lingkari bilangan berikut ini yang berbentuk persen. Jadi anak-anak pasti sudah tahu kan bilangan di buku ini atau di Ayo Berlatih 1.7 ini yang mana bilangan persen. Jadi cari saja anak-anak yang ada lambang persennya, maka itu adalah bilangan persen. Ini, terus yang mana lagi? Yang ini. Oke. Nah, ini ya, jadi di Ayo Berlatih 1.7 ini ada 7 bilangan persen. Jadi insya Allah anak-anak sudah memahami ya, dan bisa membedakan mana bilangan pecahan dan mana
bilangan persen. Mari kita lanjutkan untuk mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Mari perhatikan penjelasan Umi berikut ini. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan menjadi persen, silakan anak-anak buka di buku halaman 25. Nah, di situ ada contoh soal 1.11. Katanya di situ, ubahlah 1/2 menjadi bilangan persen. Mari kita ubah 1/2 menjadi bilangan persen. 1/2 kita ubah menjadi bilangan persen. Katanya kita harus jadikan penyebutnya itu 100. Oke, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa pembilang dan penyebut itu untuk menjadikannya pecahan senilai, kita harus mengalihkannya dengan pembilang dan penyebut yang sama kan. Jadi kita lihat di sini ada angka 100. Nah, 100 itu 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Pasti 50 kan? Jadi 50 kali 2 100. Nah, yang pembilangnya juga harus kita kalikan 50, berarti 50 per 100. Jadi harus sama antara pembilang sama penyebutnya, kita kalikan 50. Dikalikan 50 menjadi 50 per 100 atau 50 per 100 juga disebut 50%. Oke, insya Allah anak-anak sudah memahaminya ya. Jadi 1/2 itu bentuk bilangan persennya adalah 50%. Nah, lalu ini yang untuk pecahan biasa. Lalu bagaimana dengan pecahan campuran? Nah, mari kita ubah pecahan campuran menjadi bilangan persen. Silakan anak-anak buka di halaman 26. Kita lanjutkan cara mengubah pecahan campuran menjadi persen. Nah, seperti kita lihat di halaman 26, contoh 1.12. Nah, di situ ada bilangan campuran 31/4. Nah, bagaimana mengubahnya menjadi persen? Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita kalikan antara penyebut sama bilangan pokok, yaitu 4 dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu kita tambahkan dengan pembilangnya, yaitu 1, sehingga 12 ditambah 1 sama dengan 13 per 4. Nah, lalu kita jadikan 13 per 4 itu pecahan senilai dengan penyebut 100. Jadi ditulis di sini 100, lalu 4 dikali berapa yang hasilnya 100, yaitu 25. Jadi kita kalikan penyebutnya dengan 25 dan pembilangnya dengan 25. Lalu 13 dikali 25 adalah 325, sehingga menghasilkan 325 per 100 atau 325%. Nah, untuk contoh soal atau untuk latihan soal, silakan anak kerjakan. Ayo berlatih 1.8 halaman 28 nomor 1 poin A, B, C, D, E, dan F. Nah, jadi silakan anak-anak kerjakan. Nah, ubah bentuk pecahan ini menjadi bentuk pecahan persen. Jadi sudah Umi jelaskan kan caranya, atau lebih tepatnya bisa anak-anak ulang video Umi ini, atau bisa lihat contohnya di halaman 25. Jadi jalannya gunakan yang seperti ini anak-anak ya. Oke, silakan kerjakan dan kirimkan ke Umi. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan Umi tentang bilangan persen. Nah, biar anak-anak lebih memahami, maka jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya. Baiklah, itu saja yang dapat Umi sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Umi sampaikan. Lebih kurangnya Umi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.